Ajar aku Tuhan. Shalom, salam sehat dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mewarni Raja Buku dari grup G semester 3 dengan NIM 190101218. Sekarang saya lagi berada di SMA Negeri 1 Mara, ingin mewawancarai seorang guru PAK untuk dimintai keterangan dan penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti. Shalom Bu, selamat pagi. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah dogmatika yang dibawakan oleh Pak Wendy Hutahayan. Sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri dulu. Oke, baiklah. Nama saya adalah Susiana Nurul Sibrian. Aku mengajar di SMA ini belum lama, untuk kelas 10 dan 11. Jurusan di sini masih umum. Baik Bu, yang menjadi pertanyaannya, menurut Ibu, dari manakah Alkitab itu berasal dan apakah isi dari Alkitab ini benar-benar terjadi? Oke, menurut saya Alkitab ini berasal dari mulut Allah sendiri. Sebab kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu, Alkitab itu berasal dari Allah sendiri yang diwahyukan kepada manusia, yang dituliskan oleh manusia, kurang lebih 40 orang penulisnya. Lama penulisannya 1500 tahun yang lalu. Jadi orang-orang penulis Alkitab ini adalah berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda bahasa, berbeda juga karakternya. Jadi tetapi yang dituliskan adalah tentang sang juru selamat atau tentang kerajaan surga. Jadi supaya Alkitab itu terhindar dari kesalahan, maka Allah itu mengilhami manusia yang menuliskan, mengilhami atau menginspirasikan kepada manusia melalui Roh Allah kepada manusia supaya Alkitab itu terhindar dari setiap kesalahan-kesalahan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, apakah isi dari Alkitab ini benar terjadi? Ya, Alkitab itu memang betul-betul terjadi. Ya, kita lihatlah itu penciptaan manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi atau penciptaan langit, penciptaan manusia juga, ya kan? Baru kejatuhan manusia ke dalam dosa, baru keselamatan yang dijanjikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, baru yang berikutnya yang kematian Yesus Kristus di kayu salib, kenaikannya ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memang betul-betul terjadi. Berikutnya, menurut Ibu, siapakah Allah itu dan bagaimana sesungguhnya sifat-sifat Allah itu? Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segala-galanya apa yang ada di dunia ini maupun yang di surga, Allah yang dikatakan Alfa dan Omega. Nah, sifat-sifat Allah itu, Allah adalah Esa, Allah adalah suci, Allah adalah mulia, Allah adalah kudus. Dari manakah kita manusia ini berasal dan apakah yang dimaksud dengan roh dan jiwa itu? Manusia, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, di Kejadian 1 ayat 26, ya, bahwa di sini Allah menciptakan manusia itu melalui debu tanah. Ya. Nah, kita lihat di sana, baiklah kita ciptakan atau baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung darah. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dari, menurut Alkitab ini, dari debu tanah dihembuskanlah nafas kehidupan. Nah, jadi yaitu manusia memang terdiri dari 3 dimensi, tubuh, roh, dan jiwa. Jadi tubuh itu yang kelihatan ada di
dan kembali juga kepada Allah nantinya. Melalui roh juga Allah berbicara kepada manusia. Menurut Ibu, apa saja yang termasuk dosa? Apa akibatnya jika kita melakukan dosa tersebut? Oke, dosa itu yang termasuk dosa itu yaitu hawa nafsu, kerakusan, ketamakan, kesombongan, iri hati, dengki. Baru kalau dikatakan dalam kita Allah yang memberikan kita kepada Musa di Gunung Sinai itu ada dosa yaitu membunuh, berzina, mengingini harta sesamanya manusia, atau dikatakanlah yang ke-9 ya kan, kita ke-10 ya. Nah, jangan mengingini ya kan di situ. Jadi artinya itulah yang dikatakan dosa itu. Siapakah Kristus itu? Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Kristus itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita baca Alkitab itu Kristus itu adalah anak Allah. Ya. Jadi karena dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat bagaimana Allah itu mengasihi dunia ini, dia merelakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus Kristus itu lahir melalui perantaraan Roh Kudus yang dilahirkan oleh Maria. Nah, kita lihat itu peristiwa bulan 12 yaitu peristiwa Natal kelahiran Yesus Kristus. Jadi itu semua untuk menebus dosa-dosa manusia. Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Iya. Jadi Kristus itu sebenarnya sebagai tumbal bagi dosa-dosa manusia. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, di mana ketika Adam dan Hawa berdosa, Allah langsung menghukumnya. Allah langsung mengusir mereka dari Taman Eden. Nah, ketika lihat cerita tentang Lot, Sodom dan Gomora, hanya Lot dan keluarganya yang percaya kepada Allah. Nah, jadi Allah menyuruh malaikat supaya malaikat itu membawa daripada keluarga Lot, karena Sodom itu akan dihanguskan oleh Allah melalui api. Nah, kita lihat peristiwa Nuh, di mana tidak ada lagi yang percaya kepada Allah, hanya Nuh dan keluarganya, sehingga Allah membuat air bah. Nah, jadi di situ tadi bahwa di situ Allah sudah berjanji aku tidak akan menghanguskan bumi ini tadi. Sehingga tadi dia mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus melalui namanya Maria, dilahirkan dari perantaraan Roh Kudus. Itu sebenarnya sebagai tebusan bagi dosa manusia. Nah, jadi dia tadi mati, disalibkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati. Jadi di situ tadi bagaimana Allah mengasihi dunia ini, bagaimana Allah mencintai dunia ini, sehingga karena kecintaannya Allah itu rela mengorbankan anaknya. Bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Ya, caranya manusia itu yang pertama yaitu menurutku ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang buruk yang Tuhan tidak inginkan, dibaptis, baru melakukan percaya kepada Allah, kan baru dia yang berikutnya dia melakukan kehendak Allah di bumi ini, mengasihi orang lain sama seperti atau mengasihi musuhnya sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan gereja dan siapakah yang dapat melayani di gereja? Oke, gereja itu berasal dari dua kata, yaitu eklesia dan kleu. Ex artinya keluar, kleu artinya dipanggil. Artinya eklesia itu dipanggil keluar dari kegelapan dosa. Jadi gereja itu sebenarnya kita manusia, ya, manusia. Jadi kalau dikatakan gereja adalah orangnya, bukan gedungnya. Jadi gereja itu adalah persekutuan, ya, persekutuan orang-orang yang percaya, yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa menuju terangnya yang ajaib, yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi.
Menurut ibu, siapakah itu malaikat dan juga siapakah iblis itu? Pertanyaan ini tadi ini di gereja sebenarnya bukan hanya orang tertentu. Contohnya pendeta, sintua, atau diaken. Bukan orang itu, tapi mereka lah yang dipilih yang menjadi utusan daripada setiap jemaat. Sebenarnya kalau dikatakan yang melayani gereja itu yaitu semua manusia yang beribadah atau yang bersekutu kepada Tuhan, itu sebenarnya bisa dikatakan pelayan. Menurut ibu, siapakah itu malaikat dan juga siapakah iblis itu? Nah, malaikat itu adalah utusan Allah. Malaikat itu yang diutuskan oleh Allah dari surga ya untuk mengatakan apa yang menjadi kehendak Allah kepada manusia, atau bisa dikatakan malaikat itu juga bisa menemani orang-orang yang percaya kepada Allah atau yang membuat manusia itu keluar dari satu masalah. Iblis itu adalah ya sama dengan apa, dia tidak berwujud, dia berupa roh ya. Dikatakanlah dan sebagian orang mengatakan iblis itu adalah setan. Jadi iblis itu adalah orang yang mengganggu pekerjaan daripada Allah ya. Orang yang mengganggu pekerjaan Allah di bumi ini. Jadi yang menyesatkan manusia itu. Apakah yang terjadi saat terjadi kiamat? Apakah ibu yakin akan bersama Yesus pada saat itu? Yang terjadi pada saat kiamat ya akan terjadi ya gempa bumi ya. Baru manusia menjadi dewa, Tuhan menjadi manusia menjadi Tuhan bagi dunia sendiri. Tentunya Smith atau akan munculnya dari nabi palsu ya. Baru hal yang tidak kita inginkan mungkin akan muncul, yang tidak kita bayangkan akan muncul di hari-hari kiamat. Nah, jadi kalau saya meyakini, saya selaku yang mengajarkan agama, saya meyakini ya, saya yakin ya kan, saya pun mengharapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Shalom Dik, Shalom Kak. perkenalkan nama saya Mawarni Raja Lugu. Saya mahasiswi dari IAKN Tarutung. Ya. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya ingin mewawancarai Adik untuk memenuhi tugas pada mata kuliah dogmatika yang dibawakan oleh Pak Wendy Utahayan. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan, alangkah baiknya Adik memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Riko Sinaga. Saya kelas 12 IPS 3. Oke, yang menjadi pertanyaannya, dari manakah Alkitab berasal? Apakah isinya benar-benar terjadi? Alkitab. Alkitab ini berasal dari mulut Allah sendiri, seperti tertulis dalam Alkitab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab ada berasal dari firman Allah sendiri yang diwahyukannya kepada manusia dan yang dituliskan Allah manusia. Apakah isinya benar-benar terjadi? Jadi Alkitab ini betul-betul terjadi seperti tertulis dalam Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia, dan seperti Yesus di kayu salib, semuanya itu benar-benar terjadi. Oke, pertanyaan berikutnya, siapakah Allah itu? Bagaimana sifat-sifat Allah? Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, maha pencipta sang semesta, Allah yang maha baik, Allah maha kudus. Allah juga dikatakan Alfa dan Omega. Sifat-sifat Allah itu, Allah adalah Esa, Allah adalah suci, Allah adalah mulia. Baiklah, pertanyaan berikutnya, dari manakah manusia berasal? Apakah yang dimaksud roh dan jiwa? Manusia berasal dari debu tanah yang dihembuskannya dengan napas kehidupan sesuai dengan kitab Kejadian penciptaan.
Roh dan jiwa. Pengertian roh dan jiwa. Roh dan jiwa. Mungkin dari roh dulu ya. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah. Kalau untuk jiwa, mungkin jiwa itu pikiran, kehendak, dan perasaan. Gitu. Pertanyaan berikutnya, menurut adik, apa sajakah yang termasuk dosa dan apa akibat dari dosa? Wow, dosa. Bicara dosa ini sesuatu yang menarik tentunya. Oke. Yang termasuk dosa itu seperti udah jelas sih, kalau iri hati, membunuh, berzina, terus mencuri, dengki, sombong, dan angkuh itu wow, udah fatal sih. Terus kalau bicara akibat dosa ya kan, akibat dosa manusia itu menjadi lebih jauh dari Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah dan menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Seperti itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, siapakah Kristus itu? Mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Kristus. Mungkin untuk pertanyaan pada anak SMA agak berat ya, tapi ya sedikit dari saya. Mungkin Kristus adalah anak Allah, Allah yang dikirim ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ia lahir dari anak Maria yang dikandung dari perantaran Roh Kudus. Seperti ada ayat yang berkata dari Yohanes 3 ayat 16, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dia bangkit untuk mengalahkan kematian dan untuk menggenapi firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Seperti itu kira-kira. Oke, berikutnya, bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Cara manusia supaya selamat, caranya mungkin gimana ya, cukup percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan gereja? Siapa sajakah pelayan di gereja? Gereja adalah suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut Kristiani. Dan menjadi pelayan kan? Menjadi pelayan di gereja itu mungkin bisa diperankan kita semua. Semua orang bisa jadi pelayan di gereja. Semua orang percaya bisa melayani di gereja. Oke, yang berikutnya, siapakah malaikat itu dan siapakah iblis itu? Siapakah malaikat? Malaikat iblis. Malaikat ya. Malaikat itu merupakan makhluk surgawi yang baik hati ya, yang bertindak sebagai perantara antara Tuhan atau surga dan manusia. Kalau iblis ini ada terkenal sih sosok iblis. Kayaknya semua orang udah tahu sih apa ini pengertian iblis. Tapi kalau menurut saya sih simpel aja, iblis ini musuh atau lawan bagi orang-orang Kristen. Oke, yang terakhir, apakah yang terjadi pada saat kiamat dan apakah Anda akan bersama Yesus pada saat itu? Saat kiamat, yang terjadi pada saat kiamat adalah seluruh makhluk hidup tak akan bertahan sehingga kehidupan di bumi akan binasa. Apakah Anda akan bersama Yesus pada saat itu? Bersama Yesus, pasti dong. Saya kan orang percaya, dalam keadaan apapun saya tetap bersama Yesus dan Yesus selalu bersama saya. Baik, adik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan Tuhan memberkati kita. Shalom.